Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga anak-anak tetap sehat dan semangat untuk belajar kimia. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang korosi. Apa itu korosi? Nah, korosi itu adalah proses di mana logam itu mengalami kontak dengan air. Nah, ringkasnya semacam ini. Jadi ketika pada besi mengalami kontak dengan air, ini besi, ini air, ini akan terjadi reaksi oksidasi atau bereaksi dengan O2. Nah, sehingga semacam ini. E bereaksi dengan O2, ada 2O. Ini. Sehingga ion Fe12 tersebut mengalami oksidasi berlanjut dengan reaksi semacam ini. Nah, ini adalah yang dinamakan korosi atau dalam bahasa Jawa disebut neyeng. Oke, ini tentang korosi. Nah, ada beberapa penyebab korosi pada besi. Nah, salah satunya ini yang pertama adalah adanya konsentrasi H2O dan O2. Jadi seperti proses korosi yang saya jelaskan di awal. Jadi ini misalnya besi. Jadi, dalam kondisi kelembaban yang tinggi, besi akan cepat berkarat. Selain itu, dalam air yang kadar oksigennya terlarut lebih tinggi, perkaratan juga lebih cepat. Ini misalnya pada pipa-pipa air yang menggunakan logam besi, ini juga akan mudah berkarat. Hal ini sebagaimana air dan oksigen masing-masing berperan sebagai medium terjadinya korosi dan agen pengoksidasi besi. Jadi mengalami oksidasi. Yang kedua, faktor penyebab korosi pada besi, pH. Nah, biasanya zat asam itu bisa mempercepat proses terjadinya korosi. Jadi bisa dilihat pada suasana yang lebih asam, pH di bawah 7, reaksi korosi besi akan lebih cepat terbentuk maksudnya. Sebagaimana reaksi reduksi oksigen dalam suasana asam lebih spontan yang ditandai dengan potensial reduksinya lebih besar dibanding dalam suasana netral atau basah. Contohnya ini kendaraan yang sering terkena hujan, nah itu juga dapat menyebabkan logam-logam pada kendaraan itu cepat mengalami korosi. Atau kendaraan di daerah industri itu juga lingkungan industri, jadi itu juga akan lebih cepat mengalami korosi dibandingkan kendaraan-kendaraan di daerah pegunungan. Ini akibat karena hujan asam, ini salah satunya. Nah, yang kedua, elektrolit. Nah, keberadaan zat elektrolit seperti garam pada medium korosi akan mempercepat terjadinya korosi. Sebagaimana ion-ion elektrolit membantu mengantarkan elektron-elektron bebas yang terlepas dari reaksi oksidasi di daerah anode kepada reaksi reduksi pada daerah katode. Jadi misalnya logam-logam atau kendaraan di daerah pinggir pantai, atau ini misalnya perahu di pantai, nah ini akan lebih
mudah cepat mengalami korosi karena adanya garam yang ada di laut atau NaCl. Selanjutnya suhu. Nah, ini suhu juga berperan terhadap penyebab korosi. Jadi ketika suhu tinggi juga akan mempercepat terjadinya korosi. Jadi laju reaksi meningkat seiring bertambahnya suhu. Nah, selanjutnya ini galvanic coupling. Bila besi menempel pada logam lain yang kurang reaktif, maka tidak mudah teroksidasi, potensial reduksinya lebih positif, maka akan timbul beda potensial yang menyebabkan terjadinya aliran elektron dari besi ke logam kurang reaktif. Hal ini menyebabkan besi akan lebih cepat mengalami korosi dibandingkan tanpa keberadaan logam kurang reaktif. Efek ini disebut juga dengan efek galvanic coupling. Contohnya ini ilustrasinya. Jadi ketika Fe nempel pada seng dan Fe ini akan lebih awet karena yang akan mengalami korosi adalah seng. Nah, gejala galvanic coupling di sini seperti ini. Jadi misalnya besi menempel pada Cu. Nah, ini Fe ini akan lebih cepat mengalami korosi dibandingkan jika Fe tidak bergandengan atau menempel pada Cu. Nah, ini. Oke, kita lanjutkan tentang pencegahan korosi. Nah, setelah kita bahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korosi, nah sekarang kita coba memberikan solusi bagaimana korosi itu bisa dicegah. Langkah pertama yaitu mengecat, artinya melindungi permukaan logam dengan cat. Kenapa? Agar tidak terjadi kontak langsung besi dengan oksigen atau air. Tetapi kelemahannya pengecatan semacam ini jika tergores atau terkelupas, maka proses korosi akan terjadi lagi dan menyebar di bawah cat yang masih utuh. Jadi kalau mengelupas ini terjadi korosi di bawah cat di dalam. Nah, ini contoh yang menggunakan teknik ini adalah pada kapal, jembatan, mobil, pada pagar, pagar logam. Contoh yang kedua, dibalut plastik. Nah, intinya pencegahan korosi itu mencegah adanya kontak langsung dengan air atau udara. Nah, ini air dan O2 tentunya yang berada di udara. Nah, contoh seperti yang dibungkus plastik. Nah, di perlengkapan ini untuk mencegah terjadinya korosi. Tentunya yang dibalut plastik adalah logam-logam yang ukurannya kecil, dan tidak mungkin juga untuk logam-logam yang besar itu caranya dibalut plastik. Jadi menyesuaikan. Misalnya tower, nggak mungkin tower itu dibungkus plastik. Oke, lanjut. Pelapisan dengan krom atau chromium plating. Krom berfungsi sebagai lapisan pelindung sehingga besi yang dikrom akan menjadi mengkilap. Chromium plating dilakukan dengan proses elektrolisis. Krom dapat memberikan perlindungan meskipun lapisan krom tersebut ada yang rusak. Cara ini umumnya dilakukan pada kendaraan bermotor, misalnya bumper mobil.
Jadi ini intinya hampir sama dengan pengecatan, cuma bahan yang digunakan adalah kromium. Jadi prosesnya lebih rumit dibandingkan dengan pengecatan. Selanjutnya, pelapisan dengan timah atau tin plating. Timah termasuk logam yang tahan karat, sehingga kemasan kaleng dari besi umumnya dilapisi dengan timah. Proses pelapisan dilakukan secara elektrosis atau elektroplanting. Lapisan timah akan melindungi besi selama lapisan itu masih utuh. Apabila terdapat goresan, maka timah justru mempercepat proses korosi karena potensial elektroda besi lebih positif dari timah. Jadi ini penggunaannya misalnya pada kaleng semacam ini. Jadi besi dilapisi dengan timah. Nah, semacam ini. Tetapi untuk semacam ini kelemahannya, bila terjadi goresan pada kaleng ini, proses korosinya akan terjadi lebih cepat karena besi lebih elektropositif dibandingkan timah. Selanjutnya, ini sebaliknya, perlindungan dengan, kalau ini besi dilindungi dengan logam yang lebih mulia. Nah, kalau ini besi dilapisi dengan logam yang kurang mulia atau lebih positif dibandingkan besi. Ini namanya pelapisan dengan seng atau galvanisasi. Seng dapat melindungi besi meskipun lapisannya ada yang rusak. Hal ini karena potensial elektron di besi lebih negatif daripada seng. Maka besi yang kontak dengan seng akan membentuk sel elektrokimia dengan besi sebagai katode. Seng akan mengalami oksidasi sehingga bisa akan lebih awet. Berbeda dengan sebelumnya, bila ini terjadi goresan, nah ini juga tidak akan mempengaruhi secara signifikan besi mengalami korosi. Jadi untuk korosi nanti seng dulu yang akan mengalami korosi. Nah, selanjutnya adalah pencegahan korosi dengan cara perlindungan katodik. Nah, kalau kita amati, misalnya kalau ada di sekitar kita itu ada tower atau sejenisnya, tower misalnya tower Telkomsel, tower Indosat atau tower-tower yang lain, itu biasanya akan ditanam di tanah untuk kaki-kaki tower yang tentunya itu logam. Nah, untuk melindungi kaki-kaki tower itu agar tidak mengalami korosi, karena di situ kaki tower itu juga terjadi kontak dengan air atau O2 yang ada dalam tanah. Nah, untuk melindunginya yaitu dengan menghubungkan kaki-kaki pipa itu dengan logam yang lebih positif atau, nah contohnya semacam ini. Nah, biasanya logam yang digunakan adalah magnesium semacam itu. Nah, ini kita perlindungan katodik dilakukan dengan cara menghubungkan logam yang akan dilindungi dengan logam lain yang mempunyai potensial elektroda yang sangat rendah. Potensial elektrodanya yang lebih rendah. Jadi biasanya Mg yang paling umum digunakan. Jadi sini nanti ada bak pasir, biasanya di situ ada Mg. Di kaki ini dihubungkan di logam G. Ketika terjadi oksidasi, logam yang dilindungi akan segera menarik elektron dari logam pelindung. Sehingga oksidasi akan berlangsung pada logam
pelindung tersebut. Oleh karena logam pelindung teroxidasi, maka lama-kelamaan dapat habis dan harus selalu diganti dengan yang baru secara periodik. Sehingga kita nggak perlu mengganti kaki-kaki tower. Tentunya ini akan juga membutuhkan biaya yang besar. Yang kita ganti hanya ini magnesium yang kita ganti secara berkala. Oke, itu tentang korosi. Kita akhiri, tapi sebelum kita akhiri, sekali lagi jangan lupa subscribe channel ini dan like, share, dan jangan lupa tombol lonceng. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.